Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nur Khairia dengan NIM 20205316. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul identifikasi masalah dan hipotesis. Yang pertama ada identifikasi dan perumusan masalah. Masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Dilihat dari waktu, biaya, kemampuan, isi peneliti, kontribusi yang diberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Identifikasi masalah secara jelas dan sederhana bertujuan untuk menginformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola atau disebut dengan manageable. Kemudian ada sumber-sumber dalam pencarian masalah yang berasal dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan berdasarkan pengalaman pribadi maupun dari hasil pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan logaria. Dalam pencarian topik permasalahan, kemudian ada cara merumuskan masalah. Yang pertama, di sini ada sebuah bagan perumusan masalah. 1. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Yang kedua, ada rumusan hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, ada rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Di sini ada identifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup, kemudian identifikasi tujuan, statistikal itu. Selanjutnya ada karakteristik permasalahan. Dalam menentukan permasalahan, dalam meneliti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa hal karakteristik permasalahan yang dikategorikan sebagai perumusan permasalahan yang baik. Yang pertama, mempunyai nilai penelitian dalam arti bahwa permasalahan tersebut kemudian ada acuan atau sumber masalah. Yang pertama ada penelitian observasi, yang kedua ada diskusi-diskusi, yang ketiga ada dosen-dosen atau ahli riset yang pada umumnya dosen menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Yang keempat ada bibliografi, yaitu sumber biografi yang dapat dijadikan sumber problem adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertai buku-buku teks, majalah, buletin, research report, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada yang kedua, yaitu langkah-langkah perumusan masalah. Langkah yang penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah. Langkah yang pertama yaitu tentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor. Yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait adakah pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Di sini ada sebuah bagan hubungan faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam ini tadi ada sebuah contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question. Contohnya yaitu Andrian Sutardi 2015 aplikasi review jurnal online terintegrasi teknik informatika. Di sini ada contoh pernyataan. Dari sebuah contoh di atas dapat dilihat bahwa terdapat keselarasan antara latar belakang yang dipaparkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkat dibuat dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam beberapa kalimat pertanyaan yang ke semuanya. Yang ketiga ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoris, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.
Kemudian ada rumusan hipotesis yang biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian. Yang ketiga ada dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis, yaitu riset problem, scope of the research, dan tujuannya. Cara menyampaikan hipotesis dapat berupa hypothetical statement. Yang kedua ada statistical hypothesis, misalnya HO rata-rata pengunjung sebelum dan sesudahnya sama atau rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya sama. Selanjutnya ada manfaat penggunaan hipotesa. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesa, misalnya pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian yang bersifat kualitatif. Hipotesis mempunyai peranan memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaiannya secara lebih efisien. Kemudian manfaatnya hipotesa yaitu yang pertama untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang kedua untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji kebenarannya, yang ketiga untuk membantu dalam memilih metode analisa data, yang terakhir yaitu sebagai pedoman dalam menarik sebuah kesimpulan. Sekian dan terima kasih. Video mungkin yang ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.